Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pensiu, dengerin dulu ya sebelum skip. Kabar panas soal pencairan THR pensiunan 10 Maret 2026 baru saja masuk dan banyak yang udah cair sekarang juga. Kalau Anda pensiunan, rekomendasi langsung cek rekening atau ATM sekarang juga karena informasi ini penting banget buat yang lagi nunggu. Oke, kita mulai dari awal, santai tapi lengkap. Saya bacain semua laporan dan update yang masuk dari berbagai daerah dan bank satu persatu biar nggak ada yang kelewat. Pertama, Bank Mandiri Taspen, banyak laporan masuk bahwa Mandiri Taspen sudah melakukan pencairan melalui ATM di berbagai daerah. Contohnya ada laporan dari Bantaeng di mana pencairan lewat ATM Mandiri sudah kelihatan sejak siang tadi sampai sore ini. Jadi buat yang punya Mandiri Taspen, silakan cek ATM atau rekening ya. Ada juga laporan dari Medan dan Tebing Tinggi bahwa Bank Syariah Indonesia, BSI, sudah mulai mencairkan THR. Teman-teman di Medan dan Tebing Tinggi bilang THR via BSI sudah masuk. Lalu ada kabar bagus dari kantor pos. Beberapa pensiunan di Semarang melaporkan bahwa uang THR dari kantor pos sudah masuk rekening mereka. Jadi kantor pos juga ada yang sudah mendistribusikan. Di wilayah Bombana tercatat pencairan siang ini. Untuk Bank Pembangunan Daerah, BPD, beberapa daerah melaporkan bahwa pencairan sudah jalan. Contohnya BPD Bali yang sudah mulai mencairkan untuk penerima di Bali. Selain itu, kabar gembira datang dari pensiunan Asabri. Banyak penerima Asabri yang THR-nya sudah cair sejak siang hari tadi, beberapa bahkan lapor sudah cair sekitar 2 jam yang lalu. Soal BNI, masih banyak yang bertanya apakah wilayah Jawa Timur sudah cair. Beberapa konfirmasi masuk bahwa di Surabaya ada yang sudah menerima. Untuk BPD di Bali tadi sudah masuk, ada juga laporan dari Barito Timur yang menyatakan pencairan sudah terjadi. Banknya tidak disebutkan secara rinci di laporan itu. Mandiri Taspen juga dilaporkan melakukan pencairan di Jakarta. Beberapa pensiunan bilang mereka ambil THR di Mandiri Taspen Jakarta. Ada juga daerah yang belum. Contoh ada laporan BNI Jambi yang belum cair, jadi masih ada perbedaan antar wilayah. Untuk daerah seperti Goa, kabarnya THR sudah cair via bank setempat, alhamdulillah. Beberapa catatan lainnya, Mandiri Taspen banyak daerahnya sudah cair, ada yang ambil jam 14 Ponon di Mandiri Taspen Kediri, jadi Kediri sudah mulai cair dari Mandiri Taspen. Laporan dari Bank Sumut menyebutkan bahwa di Medan pencairan sudah terjadi sekitar beberapa jam yang lalu. Ada pula mention Bank Banten dan BSI yang sepertinya juga sudah mencairkan di beberapa wilayah. Dari Aceh, yes Aceh, ada kabar bahwa kantor pos di Aceh Tamiang juga sudah cair sekitar 2 jam yang lalu. Untuk Kalimantan Selatan juga ada pencairan. Beberapa pensiunan di sana bilang THR sudah masuk. Contoh pribadi, ada yang terima THR Asabri lewat Bank BRI di Cimahi. Bank daerah lain seperti di OKU Timur juga ada yang melaporkan sudah cair. Papua juga tidak ketinggalan. Beberapa penerima di Papua mengabarkan bahwa dana THR sudah masuk. Untuk NTT, beberapa yang di Kupang belum semua. Ada juga laporan NTT yang berbeda-beda antar kabupaten. Di Riau Pekanbaru ada yang menyatakan THR sudah cair. Jadi daerah Riau juga ada yang sudah menerimanya. Beberapa daerah seperti Luwuk Banggai masih ada yang belum cair, termasuk beberapa daerah di Sulawesi Barat juga masih menunggu. Untuk Bank Mantap itu ada banyak daerah yang sudah cair lewat bank ini juga. Beberapa update singkat lainnya yang masuk ke grup, Mandiri Taspen Sumatera Selatan sudah cair, ada juga laporan Taspen di Lampung yang THR-nya sudah masuk. Di Kalimantan Barat, Sintang ada yang konfirmasi sudah cair. Laporan dari Deli Serdang menyatakan ada yang ambil lewat BRI Link. Untuk wilayah seperti Luwuk dan Banggai ada yang belum, jadi mohon sabar dan cek berkala. Beberapa bank swasta dan regional juga muncul. Bank Bukopin ada yang belum cair di beberapa cabang, misalnya Palembang belum untuk beberapa orang, sementara BWS, sebagian cabang ada yang sudah dan ada yang belum. Jadi fluktuatif antar lokasi. Bank BJB juga mulai mencairkan di beberapa daerah seperti Bandung dan Cirebon, tapi ada juga cabang yang belum. Di Kalimantan Tengah dan Tanah Bumbu tercatat pencairan jam 12 NATO siang tadi. Beberapa penerima melaporkan uang THR sudah masuk di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Untuk Kutai Timur Kaltim juga ada laporan Mandiri Taspen yang sudah mencairkan. Beberapa catatan yang perlu diperhatikan, ada yang melaporkan nominal masuk ke rekening, contoh salah satu yang lapor transaksi EDAPEM mencapai sekitar 4,6 juta, ada juga yang mengetik bahwa SMBC, dulu BTPN, mulai mencairkan sejak hari ini 10 Maret 2026.
Untuk BTPN sendiri ada yang sudah dan ada yang belum, tergantung cabang. Kantor pos di beberapa daerah ada yang sudah menjalankan pencairan dan ada yang masih dijadwalkan besok atau hari Sabtu, tergantung pengaturan lokal. Kalau soal kenaikan gaji atau kenaikan pensiun, sampai detik ini belum ada regulasi atau info resmi soal kenaikan. Yang kita update sekarang hanya pencairan THR untuk pensiunan. Jadi buat yang nanya soal kenaikan, belum ada kabar resmi ya, masih sama seperti sebelumnya. Di ringkasan singkat supaya gampang diingat, banyak bank besar dan bank daerah seperti Mandiri Taspen, BRI, BSI, BJB, BPD wilayah tertentu, SMBC, BTPN, Bukopin, dan kantor pos sudah mulai melakukan pencairan di banyak titik pada 10 Maret 2026, tapi tidak merata. Beberapa kabupaten kota masih belum cair, jadi saran saya, silakan cek rekening, ATM, atau kantor pos di wilayah masing-masing secara berkala. Kalau belum masuk hari ini, kemungkinan besok atau beberapa hari ke depan masih ada giliran pencairan di cabang cakupan wilayah Anda. Terima kasih banyak buat semua yang udah kirim update dan screenshot bukti pencairan. Informasi kalian membantu teman-teman pensiunan yang masih menunggu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu update lengkapnya tentang pencairan THR pensiunan 10 Maret 2026. Semoga yang belum cair segera masuk dan yang sudah cair dimanfaatkan dengan baik. Sampai jumpa di video update berikutnya. Stop dulu, jangan di-skip. Serius, dengarkan sampai habis karena kabar yang mau gue bagi ini bukan gosip pasar dan bukan kabar angin yang besok hilang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, bentar dulu. Karena kabar yang lagi heboh ini bisa bikin jantung deg-degan. Kabarnya ada pengumuman penting soal pencairan THR 2026 yang nggak cuma menyentuh ASN tapi juga pekerja swasta dan bahkan ada bonus khusus buat mitra ojek online. Bayangin lagi santai di rumah tiba-tiba ada kabar yang bikin hati adem. Nah, kabar ini khusus buat Bapak Ibu, para PNS, pensiunan dan juga pekerja di sektor swasta. Jadi buat yang dari kemarin nanya-nanya kapan THR cair, kabar ini bisa jadi jawaban yang ditunggu-tunggu. Di video kali ini kita bakal ngobrol santai tapi lengkap tentang 3 poin penting terkait pencairan THR tahun 2026. Mulai dari THR untuk ASN, THR untuk pekerja swasta, sampai bonus hari raya alias BHR buat para driver ojol. Semua detailnya bakal kita ulas satu persatu, jadi tetap tenang dan simak baik-baik. Ceritanya begini Bapak Ibu, pemerintah baru saja resmi ngumumin pemberian THR dan juga sesuatu yang baru yaitu BHR. Informasi ini diambil dari pengumuman resmi dan diberitakan oleh beberapa media nasional. Pengumuman itu disampaikan pada hari Selasa, 7 Maret 2026. Di pengumuman itu muncul istilah baru yang mungkin bikin sebagian dari kita bertanya-tanya. Apa sih BHR itu? Singkatnya, BHR itu singkatan dari bonus hari raya. Jadi selain THR yang selama ini kita kenal, sekarang ada tambahan bonus khusus menjelang Idul Fitri. Kebijakan pemberian THR dan BHR ini diumumkan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Menurut penjelasan pemerintah, kebijakan ini dibuat untuk jaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bilang pemerintah sudah siapkan beberapa paket stimulus ekonomi yang berkaitan dengan hari besar keagamaan, khususnya Idul Fitri. Langkah ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden supaya ekonomi masyarakat tetap bergerak menjelang Lebaran. Oke, sekarang kita masuk ke poin penting pertama. THR 2026 untuk ASN. Pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup besar buat pembayaran THR tahun ini. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 55 triliun. Angka ini naik sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut akan diberikan kepada sekitar 10,5 juta aparatur sipil negara. Di dalamnya nggak cuma ASN saja, tapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, anggota TNI, anggota Polri, serta para pensiunan. Komponen THR yang dibayarkan juga lengkap, yaitu 100% penuh. Jadi yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Airlangga juga jelasin bahwa pemberian THR ini beda dengan gaji ke-13. Kalau gaji ke-13 biasanya dibayarkan sekitar bulan Juni, sedangkan THR khusus diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. THR ini akan disalurkan kepada sekitar 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI dan Polri, kemudian sekitar 4,3 juta ASN daerah,
serta sekitar 3,8 juta pensiunan yang juga akan menerima THR. Proses pencairannya sendiri dilakukan secara bertahap mulai tanggal 7 Maret 2026, alias di minggu pertama bulan Ramadan. Jadi sejak tanggal itu, proses pencairan sebenarnya sudah mulai berjalan. Makanya banyak yang mulai cek rekening atau informasi terbaru, bahkan ada yang bilang nominal THR sudah terlihat di sistem TOS Taspen. Tapi di sisi lain ada juga info bahwa pihak Taspen sendiri masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Jadilah sempat muncul perbedaan informasi. Di satu sisi, nominal THR sudah terlihat di sistem. Di sisi lain, regulasi resmi masih dalam proses. Yang jelas THR ini nantinya diberikan kepada berbagai kelompok penerima. PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI dan Polri, sampai pensiunan pejabat negara. Itu poin pertama yang penting banget Bapak Ibu catat. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, THR untuk sektor swasta. Untuk para pekerja swasta, pemerintah tegas, perusahaan wajib bayar THR secara penuh, tidak boleh dicicil dan tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran THR untuk pekerja swasta harus dilakukan paling lambat H7 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi perusahaan diharapkan sudah menyiapkan anggaran sejak jauh-jauh hari. Besaran THR juga sudah diatur jelas. Untuk pekerja yang masa kerjanya minimal 1 tahun, THR yang diterima adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, THR diberikan secara proporsional sesuai lama kerja. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah pekerja penerima upah di Indonesia tercatat sekitar 205 juta orang. Jadi bisa kebayang betapa besar dampak ekonomi dari pencairan THR ini. Pemerintah memperkirakan total THR yang akan dibayarkan oleh sektor swasta mencapai sekitar 14 triliun. Jumlah yang besar ini diharapkan mendorong konsumsi masyarakat secara signifikan. Karena biasanya menjelang Lebaran, masyarakat mulai belanja kebutuhan rumah tangga, membeli baju baru, makanan khas Lebaran, sampai kebutuhan mudik. Dengan adanya THR ini, perputaran ekonomi di berbagai sektor juga ikut meningkat. Poin ketiga yang enggak kalah menarik, BHR untuk ojol. Nah, ini buat teman-teman mitra pengemudi ojek online. Pemerintah juga perhatikan mereka lewat BHR atau bonus hari raya yang memang ditujukan khusus untuk para mitra pengemudi. Pemerintah sudah komunikasi intensif dengan berbagai aplikator transportasi online supaya bonus ini bisa disalurkan ke mitra pengemudi. Penyaluran BHR ini rencananya akan diberikan kepada sekitar 180 mitra pengemudi ojek online di seluruh Indonesia. Total nilai bonus yang disiapkan mencapai sekitar 220 miliar, bahkan jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah juga dorong supaya penyaluran bonus ini dilakukan lebih awal, idealnya sekitar H14 sebelum Lebaran atau paling lambat H7 sebelum Idul Fitri, supaya para pengemudi ojol juga bisa merasakan manfaatnya untuk kebutuhan menjelang Hari Raya. Selain pengumuman THR dan BHR, pemerintah sebelumnya juga umumkan paket stimulus ekonomi untuk kuartal pertama 2026. Paket stimulus ini mencakup beberapa kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran, salah satunya program diskonasi dan kebijakan Work from Anywhere alias WFA. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11,16 miliar untuk program diskonasi menjelang Lebaran. Dana ini berasal dari APBN maupun non-APBN. Selain itu ada juga bantuan pangan untuk masyarakat. Nilai total bantuan pangan ini mencapai sekitar 14,9 triliun dan bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 38,44 juta keluarga penerima manfaat. Bentuk bantuannya berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk setiap keluarga penerima. Langkah ini dilakukan supaya kebutuhan pokok masyarakat menjelang Lebaran tetap terjaga dan harga bahan pokok bisa lebih stabil. Pemerintah juga mengumumkan kebijakan Work from Anywhere yang akan berlaku pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret. Kebijakan ini diharapkan bisa bantu mengurangi kepadatan arus mudik sekaligus memberikan fleksibilitas bagi para pekerja. Jadi secara keseluruhan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan supaya masyarakat bisa menyambut Idul Fitri dengan lebih tenang dan kondisi ekonomi tetap stabil.
Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa info penting terkait pencairan THR tahun 2026, baik untuk PNS, pensiunan, pekerja swasta, maupun bonus untuk pengemudi ojek online. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah terus pantau informasi terbaru dan cek rekening secara berkala. Siapa tahu THR yang ditunggu-tunggu sudah masuk ke rekening masing-masing, karena proses pencairannya dilakukan secara bertahap, jadi kemungkinan waktunya bisa berbeda-beda untuk setiap penerima. Tetap pantau info terbaru supaya nggak ketinggalan kabar penting soal pencairan THR tahun 2026 ini. Stop dulu, jangan diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bentar lagi ada kabar yang katanya bikin jantung deg-degan. Katanya tanggal 5 Maret 2026 nanti gaji pensiunan bakal cair barengan sama rapel kenaikan gaji. Bahkan THR juga langsung nyantol ke rekening. Kalau benar, wah ini kabar adem banget, apalagi Lebaran makin deket. Tapi pertanyaannya sekarang, beneran atau cuma kabar angin yang bikin harapan melambung duluan? Balik lagi bareng kita di channel ini, channel yang selalu bahas info seputar ASN, pensiunan, dan kabar penting lain yang relevan buat Bapak Ibu dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum kita masuk pembahasan serius, kita sapa dulu Bapak Ibu semua. Semoga pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4, baik itu pensiunan PNS, TNI, Polri, maupun janda dan duda pensiun, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke inti yang lagi hangat. Berdasarkan info yang beredar jelang tanggal 5 Maret 2026, disebut-sebut kalau rapel, kenaikan gaji terbaru, serta THR untuk pensiunan dan janda pensiun akan dicairkan sesuai tanggal itu. Artinya ada yang bilang bahwa pada 5 Maret ini bukan cuman gaji rutin bulanan yang cair, tapi ada tambahan lain. Wah, tentu kabar ini menggembirakan ya Bapak Ibu, tapi kita nggak mau langsung percaya mentah-mentah. Kita cek faktanya satu persatu. Apakah benar tanggal 5 Maret 2026, besok rapel kenaikan gaji plus THR, khusus pensiunan akan dicairkan oleh pemerintah melalui PT Taspen Persero, atau cuma gaji rutin aja seperti biasa? Sebelum lanjut, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini, tekan subscribe, kasih like, tulis komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman pensiunan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tiap ada info terbaru langsung nempel di layar HP Bapak Ibu. Karena info macam ini kadang cepat berubah dan kita harus selalu update. Oke, sekarang kita bahas berdasarkan berita nasional yang dipublikasikan pada hari Kamis, 5 Maret 2026, di situ disebutkan tentang jadwal gaji pensiunan Maret 2026 dan estimasi THR secara lengkap. Memasuki awal Maret 2026 ini, momen Idul Fitri makin dekat, suasana Lebaran mulai terasa. Makanya para pensiunan PNS, TNI, dan Polri tentu menanti kepastian pencairan gaji pensiun Maret 2026 serta kepastian soal THR. Wajar banget karena jelang Lebaran kebutuhan meningkat. Belanja bahan pokok, persiapan mudik, bagi-bagi ke cucu. Dari info itu disebutkan PT Taspen memastikan pembayaran gaji pensiun bulan Maret tetap dilakukan sesuai jadwal yang sudah berjalan selama ini. Artinya, gaji rutin bulanan tetap mengacu mekanisme biasa. Selama ini, Taspen jadwalkan transfer dana pensiun tiap tanggal 1 tiap bulan. Tapi karena yang kita bahas sekarang adalah tanggal 5 Maret 2026, kita harus perhatikan kondisi. Tanggal 5 Maret 2026 kebetulan bertepatan dengan hari libur. Nah, ini penting. Kalau tanggal pembayaran jatuh di hari libur, biasanya pencairan menyesuaikan kebijakan mitra bayar, baik itu bank ataupun kantor pos. Jadi ada kemungkinan tetap masuk ke rekening walau hari libur karena sistem perbankan banyak yang otomatis, tapi ada juga kemungkinan efektif bisa diakses di hari kerja berikutnya tergantung kebijakan masing-masing bank. Makanya kita imbau Bapak Ibu cek melalui ATM atau mobile banking di rekening yang sudah terdaftar ke Taspen. Jangan panik kalau pagi belum masuk, cek berkala. Yang nggak kalah penting, Bapak Ibu wajib pastikan proses autentikasi sudah dilakukan. Sesuai ketentuan Taspen, pensiunan wajib verifikasi data lewat aplikasi Taspen Otentik atau melalui mitra bayar. Kalau autentikasi belum dilakukan, dana bisa tertunda. Jadi jangan sampai gara-gara lupa autentikasi, gaji yang seharusnya cair malah tertahan. Sekarang soal THR 2026, apakah benar cair bersamaan pada 5 Maret 2026? Untuk skema THR tahun 2026 ini, pemerintah diperkirakan masih mengacu pada pola sebelumnya.
THR dibayarkan penuh setara 1 kali uang pensiun bulanan tanpa potongan. Jadi kalau mengikuti pola tahun sebelumnya, besarannya sama dengan 1 kali gaji pensiun yang Bapak Ibu terima tiap bulan. Besaran uang pensiun ini sendiri merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024. Namun sampai info ini dirilis belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti pencairan THR. Apakah tepat di 5 Maret atau di pertengahan akhir Maret masih nunggu keputusan resmi pemerintah. Soal rapel dan kenaikan gaji yang juga ramai, banyak yang beredar di medsos bilang rapel kenaikan gaji pensiunan akan dibayar pada 5 Maret 2026. Tapi berdasarkan keterangan Taspen hingga saat ini, pemerintah belum terbitkan peraturan final soal kenaikan gaji pensiunan ataupun pembayaran rapelnya. Artinya skema gaji yang berlaku saat ini masih mengacu pada regulasi lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, belum ada regulasi baru yang nyatakan adanya kenaikan tambahan atau pembayaran rapel di tanggal 5 Maret 2026 ini. PT Taspen sendiri sampaikan komitmen layanan dengan prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Jadi kalau ada kebijakan baru, pasti diumumkan resmi dan disalurkan sesuai mekanisme jelas. Jadi kesimpulannya untuk tanggal 5 Maret 2026 ini yang terkonfirmasi adalah pencairan gaji rutin bulanan sesuai jadwal dengan catatan tetap perhatikan hari libur dan kebijakan mitra bayar. THR diproyeksikan cair di bulan Maret 2026, tapi tanggal pastinya belum pasti. Sedangkan untuk rapel dan kenaikan gaji tambahan, sampai saat ini belum ada regulasi resmi yang mengaturnya. Maka dari itu, kita semua harus bijak menyikapi info yang beredar. Jangan langsung percaya sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah atau PT Taspen. Kita tunggu info resmi berikutnya. Woi, jangan kemana-mana dulu. Dengerin sampai habis, serius jangan skip, karena yang mau gua bagi ini bukan gosip warung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pensiunanku, dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan prima, umur panjang, penuh berkah, dan rezeki melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Makasih banget buat kesetiaan Bapak Ibu yang selalu nemenin tiap video. Doa terbaik selalu kita panjatkan. Tunggu dulu. Angkat tangan siapa di sini yang beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan terakhir hatinya terus nanya, kapan sih kejelasan soal gaji pensiunan? Benarkah ada rencana kenaikan? Bagaimana dengan rapel yang sempat dijanjikan? Gua yakin hampir semua ngerasain hal yang sama. Deg-degan, penasaran antara mau percaya tapi takut kecewa. Wajar, itu manusiawi. Jadi sebelum Bapak Ibu mulai scroll cari video lain atau sibuk urusan rumah, siapin secangkir teh hangat atau kopi tubruk favorit, duduk enak, sandarin punggung, fokus sedikit, karena info yang mau gue sampaikan ini penting, bukan kabar ecek-ecek. Dengar ya, katanya ada perintah langsung dari pucuk pimpinan tertinggi negara kita, Prabowo Subianto, supaya skema rapel kenaikan gaji pensiunan dimasukkan dan dialokasikan dalam APBN 2026. Beritanya sempat dipublikasikan beberapa media pada akhir Februari 2026. Ada yang bilang ini jadi babak baru harapan buat para purna bakti. Tapi sabar dulu, setelah berita itu muncul lembaga terkait juga kasih klarifikasi penting termasuk PT Taspen Persero dan beberapa pihak teknis yang tegaskan bahwa sampai saat tertentu pemerintah belum terbitkan peraturan final soal kenaikan atau pencairan rapel sehingga prosesnya masih butuh langkah administratif dan verifikasi data. Jadi di satu sisi ada sinyal kebijakan, di sisi lain ada proses yang harus dilalui biar semua aman dan tepat sasaran. Tarik napas dulu. Di video ini semua bakal kita kupas tuntas dari akar rumput. Kenapa bisa terjadi? Siapa yang berhak? Mekanisme kira-kira berapa nominalnya? Kapan kemungkinan cair? Sampai langkah-langkah bijak supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan atau jadi korban info palsu. Santai tapi detail. Semua bakal kita obrolin. Dulu sering kan kita dengar janji manis waktu kampanye. Bedanya pemimpin sejati itu buktiin janji jadi aksi nyata. Yang lagi ramai sekarang indikasi upaya nyata itu adanya arahan dari pucuk pimpinan supaya pihak terkait atur teknisnya. Tapi ingat, lampu hijau kebijakan itu baru awal. Mana masih banyak PR-nya gitu. Sekarang gue jelasin dulu apa sih sebenarnya rapel itu. Banyak yang kira rapel itu bonus dadakan padahal nggak gitu caranya. Bayangin Bapak Ibu punya usaha kecil.
Dari 1 Januari Bapak Ibu putusin naikin harga jual tapi baru diterapin 1 Februari. Jadi selama Januari seharusnya dapat harga baru tapi kenyataannya masih bayar tarif lama. Selisih yang belum dibayar itu yang disebut rapel. Logika sama berlaku buat pensiun. Kalau pemerintah naikkan gaji ASN aktif di suatu waktu, dasar perhitungan pensiun yang berbasis gaji pokok terakhir ikut berubah. Kalau ada jeda administratif, pensiunan bisa aja sudah dibayar berdasarkan komponen lama. Selisih dari periode transisi itu yang akan dibayar sebagai rapel. Jadi rapel bukan uang baru dari langit, melainkan hak yang tertunda yang baru bisa dibayar setelah proses administrasi selesai. Lalu kenapa kalau udah ada perintah presiden nggak langsung cair besok? Pertanyaan ini paling sering muncul dan bikin greget. Jawabannya sederhana, negara kita gede, bukan cuma keluarga kecil, tapi rumah tangga raksasa yang harus diatur rapi. Mengelola keuangan negara perlu kehati-hatian, aturan main, dan akuntabilitas. Kalau gegabah bisa kacau. Mari kita bedah satu-satu tahapan yang harus dilalui supaya Bapak Ibu paham. Ini bukan soal lambat, tapi soal kepastian dan keakuratan. Pertama, perintah presiden itu ibarat lampu hijau. Tanpa itu, kementerian dan lembaga nggak berani gerak besar. Kedua, baca rapat koordinasi dan penyusunan regulasi kementerian yang terlibat, termasuk Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pan-RB, BKN, dan tentu saja PT Taspen harus ngadain rapat intensif buat hitung kebutuhan anggaran. Ini bukan angka main-main, berapa total dana, berapa penerima pensiunan pusat, daerah, TNI, Polri, janda, duda, penerima pensiun terusan, anak yatim piatu, dalam kondisi tertentu, semua harus dihitung detail. Ketiga, penyusunan payung hukum, biasanya pemerintah bakal bikin peraturan pemerintah atau perpres sebagai dasar legal keluarnya dana negara supaya nggak melanggar aturan fiskal. Keempat, sinkronisasi data. Ini tahap paling krusial dan makan waktu.